Kebetulan ini kan di samping ini JIS. JIS ini salah satu legasinya Mas Anies. Kebetulan ada Madira ini. Madira inilah yang juga memberikan pengetahuan kepada saya tentang Kampung Bayam supaya diselesaikan. Legasi ini kalau tidak kita lanjutkan, kita persiapkan, infrastrukturnya kita buat lebih baik, pasti akan jadi persoalan di kemudian hari. Termasuk urusan yang berkaitan dengan ijazah yang dibantu oleh Wakil Ketua DPRD, akhirnya Basnas lah yang akan menyelesaikan. Saudara-saudara sekalian, bagi saya pribadi, kebetulan ketika berjanji, saya janjinya pasti saya ukur banget, harus bisa direalisasikan, dipenuhi. Saya juga mendengar hari ini, dulu ada warga yang saya pengen temuin gak mau ditemuin, tetapi saya akan temuin hari ini. Karena setelah menjadi gubernur, siapapun yang memang ada persoalan di lapangan, saya dan Bang Dul pasti akan mau mendengarkan, mencari solusi jalan keluar yang terbaik bagi seluruh warga yang ada di Jakarta. Tetapi tidak semua persoalan bisa diselesaikan. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan itu. Mimpi saya tentang Kampung Bayam, tentang penyelesaian ini, tentang JIS, tentang rumah rusun ini, saya selalu di mana-mana menyampaikan bahwa Jakarta harus lebih Persija, dan itu saya serius untuk itu. Kebetulan ini kan di samping ini JIS. JIS ini salah satu legasinya Mas Anies. Kebetulan ada Madira ini. Madira inilah yang juga memberikan pengetahuan kepada saya tentang Kampung Bayam supaya diselesaikan. Legasi ini kalau tidak kita lanjutkan, kita persiapkan, infrastrukturnya kita buat lebih baik, pasti akan jadi persoalan di kemudian hari. Orang nggak datang, anunya mahal, maka apa yang saya akan lakukan? Saya udah diskusi dengan Pak Wagub, Bang Wagub. Saya diskusi dengan Dirut Jakpro. Di Ancol, nggak sampai 1 kilo dari sini, fasilitas parkirnya itu lebih dari cukup. Tadi saya tanya kepada Pak Dirut Jakpro, rupanya dulu sudah dibangun kurang 100 ya. Kenapa nggak kita bangun 100 meter jembatan ini? Kemudian tempat parkir bagi acara di JIS, apakah itu konser musik, apakah itu sepak bola, atau apapun, sehingga parkirnya tidak seperti sekarang, bisa parkir di dalam Ancol. Kalau itu dilakukan, maka persoalan parkir di sini selesai. Tinggal persoalan infrastruktur untuk menuju JIS menjadi lebih gampang. Maka apa yang dilakukan? KRL-nya harus frekuensinya lebih sering, LRT-nya harus segera diselesaikan. Tadi saya sudah memanggil Dirut Jakpro, Dirut MRT. Saya tanya, bisa nggak direncanakan untuk MRT itu mentok di depo Ancol, kemudian masuk ke JIS di bawahnya. Kalau ada pertandingan atau ada konser, dibuka sepenuhnya. Kalau nggak ada, ke Tanjung Priok. Sangat bisa, dan itu akan lebih padat dibandingkan dengan kalau hanya berhenti di Ancol. Nah, cara berpikir yang luas begini memang diperlukan, dan itulah yang akan membuat nantinya yang namanya JIS ini menjadi tempat venue yang lebih baik. Kemarin kita sudah tanda tangan dengan Persija. Begitu saya ketemu dengan Pak Erik untuk urusan PSSI yang mau menggunakan ini semuanya, yang Persija setengahnya agak protes. Persija yang utama, pasti Persija yang utama. Karena saya mengatakan tadi di awal, saya ingin membuat Jakarta lebih Persija. Pasti Persijanya yang lebih utama, nggak mungkin. Baru kemudian kita memberikan kepada PS
PSSI. Nggak mungkin pertandingan PSSI kemudian akan berbenturan dengan Persija. Sehingga aturannya dengan demikian kalender tahunannya akan kita buat lebih lengkap. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, kalau itu bisa dilakukan, gak jauh dari sini ada yang namanya Danau Cincin. Bener gak? Sini ya? Sebelah. Saya membayangkan Danau Cincin ini kita buat tempat baru anak-anak Jakarta Utara dan Barat atau Timur juga nggak apa-apa, berkumpul baru, dibangun yang baik, dikelola secara baik. Tempat untuk apa? Tempat untuk makan, hangout, orang mau nonton konser di sini sebelum nonton ngumpul-ngumpul dulu, atau tidak ada konser, tidak ada sepak bola, ada restoran banyak yang menjadi tempat berkumpul, sekaligus dijual merchandise-nya Persija atau Jackmania. Kalau itu dilakukan bapak-bapak sekalian, maka tempat ini akan hidup. Dan untuk menghidupkan tempat ini nggak perlu biaya yang terlalu tinggi. Salah satu kelemahan kita apa sih yang selalu saya katakan? Egonya kebesaran. Ego itu apa sih? Apa ya ego itu? Orang itu selalu berpikir untuk dirinya yang lebih menonjol daripada orang lain. Dalam kampanye saya mengatakan enggak. Apa yang baik dari Mas Anies, Pak Ahok, Bang Yos, Bang Fokus saya lanjutkan. Habis ini saya konsentrasi untuk tempat-tempat yang ditinggalkan oleh Pak Ahok. Kalijodo salah satu yang akan saya segera selesaikan. Kalijodo gak ada apa-apa, cuma sekarang tidak lagi menjadi maskot bagi warga di situ. Baru ketahuan bahwa warga di sana di Kalijodo itu mereka tidak senang main skateboard. Dibangun di skateboard tempat yang anak-anaknya tidak main skateboard. Sepeda pun tidak, sebagian besar juga tidak main. Maka apa yang dilakukan? Ya tetap skateboardnya tetap ada, nggak perlu dirubah. Tempat sepedanya juga sekarang anak-anak yang main, anak-anak SD, tapi bukan tempat yang kemudian menjadi sesuatu orang berkumpul dan sebagainya. Sekarang kan trennya tren apa? Pedal. Sama udahlah. Mini soccer, futsal pasti laku. Minimal apa? Overheadnya ada yang nutupin. Sehingga dengan demikian kami setelah ini akan berkonsentrasi di situ untuk segera diselesaikan. Dan saya yakin nggak terlalu lama pasti selesai karena rupanya Kalijodo itu dibangun oleh CSR, salah satu perusahaan, dan perusahaan itu mau untuk melanjutkan. Bahkan 6 taman yang kita akan bangun yang sudah kita sepakati di dalam rapat terakhir kemarin, Pak Wagub, Langsat, Ayodhya, Literasi, Ekopark, Menteng, Lapangan Banteng, dan mungkin yang di barat kita akan cari. Itu akan segera kita lakukan menjadi tempat baru orang untuk bisa berkumpul, bersilaturahmi, berekspresi dan sebagainya. Maka dengan demikian saya, Pak Purkon dan teman-teman sekalian, saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Kampung Bayam Madani dan juga tentunya kepada Jakpro yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan ini. Hanya memang saya titip Pak Dirut Jakpro untuk urban farming ini sebenarnya sudah menjadi keahlian teman-teman petani yang ada di sini. Hanya problemnya ini kan mau dibuat untuk lebih modern. Mereka diajari dengan sistem yang lebih benar supaya cara berpikirnya juga berubah. Yang paling penting selain cara bertaninya yang lebih modern tadi, produknya juga harus ada siapa yang mau beli. Maka BUMD kita, Ibu buat asisten, harus digerakkan juga untuk membeli dari sini.
Jangan sampai nanti Pak Furkon dan teman-teman udah membangun ini, yang beli nggak ada. Nanti ngomel-ngomel lagi sama gubernurnya. Gitu. Itu kan karakternya Pak Furkon, ngomelnya itu. Jadi inilah yang betul-betul saya harapkan, sehingga rantai pasoknya atau supply chain-nya atau apapun ini, ekosistemnya itu terbentuk, terbuat menjadi lebih baik. Sehingga dengan demikian kalau itu bisa dilakukan, maka saya yakin ini akan menjadi lebih baik bagi kita semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, sekali lagi saya akan tetap mendukung untuk JIS ini menjadi stadion yang bertaraf internasional, digunakan dengan frekuensi yang lebih sering, dengan manajemen yang lebih transparan dan terbuka, Pak Dirut Jakpro. Tetapi tentunya yang juga tidak kalah penting adalah warga yang ada di sini ini jangan ditinggalkan. Warga yang ada di sini jangan ditinggalkan, sehingga bisa tumbuh berkembang bersama-sama. Selalu biasanya, dan ini yang sangat manusiawi, pasangan itu kalau berjuang sama-sama susah, bisa. Tapi begitu yang lakinya makmur, yang istrinya ngurus dapur, biasanya yang makmur lupa sama yang ngurus dapur. Waduh, ibu kok langsung betulnya kenceng banget, Bu. Lupa sama yang ngurus dapur, padahal tanpa yang ngurus dapur tadi nggak mungkin dia bisa makmur. Pak Furkon nggak boleh loh sama istri, harus setia ya. Untung Pak Furkon bukan ASN saya. Kan saya penganut kami. Untuk ASN loh ya. Kalau untuk yang lain-lain monggo-monggo aja, bukan urusan saya lah itu. Untuk ASN, kalau ada yang berani ya langsung downgrade. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat atas apa yang terjadi pada hari ini. Ini merupakan monumental bagi kita semua. Hal yang kita anggap sulit, gak mungkin terselesaikan. Tadi saya dibisikin habis ini ada warga yang mau menemui, karena lihat Pak Furkon bisa tersenyum, warga ini juga pengen bisa tersenyum. Saya akan temui. Semuanya kita temui. Kita carikan jalan keluar untuk supaya hal yang terbaik bagi warga Jakarta. Saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan pada hari ini, dan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.